Aku balas perlakuan suamiku yang diam-diam menikah lagi saat anakku telah tiada. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Dengan kepedihan yang terus aku alami. Namaku Muti, seorang gadis dari keluarga pas-pasan yang tinggal di desa. Ayahku, seorang pekerja serabutan, sering berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kadang ia menjadi tukang panggul di pasar, di lain waktu ikut menjadi kuli bangunan. Apapun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang pasti akan dikerjakan ayahku, sementara ibuku menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, merawatku dan kedua Harun yang masih sekolah SMA dan Jihan yang masih berumur 5 tahun. Keluarga kami hidup dari hari ke hari dengan apa yang ada. Seringkali tanpa kepastian besok akan seperti apa. Di rumah kecil kami, kekhawatiran tentang uang selalu menjadi topik yang tidak pernah hilang dari meja makan. Ayah sering pulang dengan wajah lelah, sementara ibu, meskipun tak pernah mengeluh, jelas merasakan tekanan itu juga. Aku tahu mereka mulai memikirkan masa depanku, terutama setelah lulus sekolah. Mereka tahu, aku harus segera menikah sebelum keadaan keluarga semakin buruk. Karena mereka tahu meskipun aku sekarang sudah bekerja di konter HP namun gaji yang aku terima tidaklah seberapa. Sampai aku terkejut ketika sebuah perjodohan datang begitu tiba-tiba padaku, tanpa banyak pembicaraan atau persetujuan dari diriku. Pria yang dijodohkan untukku adalah Mas Puji, anak teman ayahku. Umurnya 30 tahun, 6 tahun lebih tua dariku. Ayah selalu mengatakan bahwa Mas Puji pria yang baik, rajin bekerja meski hanya sebagai supir truk ekspedisi. Awalnya, aku tidak begitu memikirkan hal ini. Bagiku, pernikahan dengan seseorang yang nyaris tak kukenal terasa seperti menjebak diriku dalam jalan hidup yang tidak kupilih. Ketika aku pertama kali bertemu Mas Puji, kesan pertama yang kudapatkan adalah betapa perawakannya terlihat lebih tua dari usianya. Kulitnya gelap terbakar matahari, dengan garis-garis kelelahan yang tertoreh di wajahnya. Pekerjaannya sebagai supir truk jelas membuatnya terbiasa dengan kehidupan keras, berhari-hari di jalanan, dan sering terpapar cuaca yang tidak bersahabat. Meskipun begitu, ada sesuatu yang tenang dalam caranya berbicara. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali suaranya terdengar, ada rasa nyaman yang aneh mengalir. "Dek, aku tahu perjodohan ini mungkin terasa berat buatmu," katanya suatu kali ketika kami duduk berdua, mencoba memulai percakapan yang lebih dalam. Aku juga tak ingin memaksakan apapun. Tapi aku akan berusaha menjadi suami yang baik nantinya. Kata-katanya membuatku terdiam. Di satu sisi, aku tidak yakin apakah aku siap menjalani hidup dengan seseorang yang tidak benar-benar kucintai. Tapi di sisi lain, ada kebaikan di dalam dirinya yang pelan-pelan mulai kurasakan. Setidaknya, dia bukan orang yang kasar atau egois. Setiap kali aku mencoba membuka diri lebih banyak, Mas Puji selalu sabar mendengarkan, meski dia sendiri jarang berbagi tentang dirinya. Aku mulai nyaman dengannya dan saat orang tua kami membicarakan kapan pernikahan akan digelar aku hanya mengangguk setuju setiap keputusan mereka. Mas Puji juga saat itu berkata padaku bahwa nantinya pernikahan yang akan kami gelar dibuat sederhana saja. Aku yang sudah hidup sederhana bahkan kekurangan sejak kecil tak punya banyak alasan untuk menolak. "Iya Mas, ijab kabul saja gak apa-apa. Dan mungkin sedikit pesta kecil di rumah," kataku. Ketika hari pernikahan itu tiba, perasaanku campur aduk. Antara rasa takut akan masa depan yang tak pasti dan sedikit lega karena orang tuaku tampaknya puas dengan keputusan ini. Acara pernikahan kami berjalan dengan sederhana, seperti yang telah direncanakan. Ijab kabul berlangsung di rumahku, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Ada pesta kecil setelahnya, cukup dengan nasi tumpeng dan makanan sederhana lainnya. Namun, meskipun segalanya berjalan lancar, hatiku tetap merasa kosong. Bagaimana kehidupanku ke depan nanti? Tak lama setelah menikah, aku mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku sebagai istri seorang supir truk. Kami terpaksa menyewa kontrakan karena keadaan ekonomi kami yang belum stabil, ditambah lagi Mas Puji melarangku untuk bekerja dan aku disuruh fokus menjadi ibu rumah tangga saja.
Karena tuntutan pekerjaan, Mas Puji sering pergi berhari-hari, kadang sampai seminggu penuh. Namun, dia selalu berusaha menghubungiku setiap kali dia ada kesempatan, menanyakan kabarku, meski obrolan kami sering kali singkat. Meskipun aku sering ditinggal sendirian di rumah, perlahan-lahan aku mulai merasa nyaman dengan kehidupan ini. Mas Puji memang bukan suami yang romantis atau penuh kejutan, tapi dia selalu memastikan bahwa aku tidak kekurangan. Dia memberi perhatian dalam bentuk yang sederhana, seperti membawakan oleh-oleh dari perjalanan jauh, atau memastikan bahwa ada cukup uang di rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Hari-hari berlalu, dan meskipun awalnya pernikahan ini terasa seperti kewajiban yang harus kutanggung, perlahan aku mulai menerima kenyataan bahwa inilah hidupku sekarang. Aku mungkin tidak pernah memilih Mas Puji, tetapi sepertinya takdir telah memilih kami untuk saling melengkapi. Dan meskipun rasa cinta itu belum tumbuh sepenuhnya, setidaknya aku merasa nyaman dan dihargai. Itu cukup untuk sekarang. 6 bulan setelah pernikahan kami, aku mulai merasa ada yang berbeda dalam tubuhku. Pagi-pagi aku sering merasa mual, dan tubuhku terasa lebih lemas dari biasanya. Awalnya, aku mengira itu hanya karena kelelahan biasa. Namun, ketika perasaan mual itu tak kunjung hilang, aku mulai curiga. Dengan jantung berdebar, aku memutuskan untuk membeli test pack. Di kamar mandi kecil rumah kami, aku menunggu dengan cemas hasil dari alat sederhana itu. 2 garis merah muncul. Aku hamil. Rasanya seperti mimpi. Aku, yang tadinya merasa hidup ini terlalu sederhana dan monoton, kini disambut oleh kabar yang akan mengubah segalanya. Dengan tangan bergetar, aku segera menelepon Mas Puji, yang saat itu sedang dalam perjalanan keluar kota. Saat mendengar suaraku yang bergetar, ia langsung bertanya, "Ada apa, Dek? Kamu baik-baik saja?" Aku hamil, Mas," jawabku dengan suara pelan, berusaha menahan air mata. Di ujung telepon, terdengar jeda yang lama sebelum akhirnya dia berbicara. "Benarkah, Dek?" "Alhamdulillah." Suara Mas Puji terdengar bergetar, seperti menahan luapan emosinya. Malam itu, meski kami berjauhan, rasanya kehadiran Mas Puji terasa sangat dekat. Kami berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang bagaimana kami akan menyambut anak pertama kami. Dia berjanji untuk selalu ada di sisiku, meski pekerjaannya sering membuatnya harus pergi jauh. Setiap kali kami berbincang melalui telepon, Mas Puji tak pernah lupa menanyakan kabarku dan perkembangan kehamilanku. Hari-hari kehamilanku pun berjalan dengan campuran perasaan bahagia dan cemas. Tubuhku mulai berubah, dan dengan setiap gerakan kecil di dalam perutku, aku merasa semakin terhubung dengan bayi yang sedang tumbuh. Setiap pagi, aku merasakan mual yang cukup berat. Tetapi setiap kali mengingat bahwa ada kehidupan kecil yang sedang berkembang di dalam diriku, rasa tidak nyaman itu seolah menjadi kebahagiaan tersendiri. Mas Puji sering menelepon di malam hari. Dia selalu bertanya, "Bagaimana perasaanmu hari ini, Dek? Apa baik kita baik-baik saja?" Meskipun aku sering merasa lelah, mendengar suaranya memberi ketenangan tersendiri. Kami berbicara tentang masa depan bayi kami, tentang harapan kami untuknya, dan bagaimana kami akan menjadi orang tua yang baik. Mas Puji selalu berjanji akan pulang segera setelah pekerjaannya selesai, meskipun kadang perjalanannya mengharuskannya tetap di luar kota lebih lama. Pada bulan ke-6 kehamilan, Mas Puji mengirimkan sebuah pesan yang membuatku tersenyum lebar. "Dek, minggu depan aku akan pulang lebih lama dari biasanya. Aku ingin ada di sana saat kamu mempersiapkan semuanya untuk kelahiran bayi kita." Aku sangat menantikan kepulangannya. Kami berencana untuk mempersiapkan kamar kecil untuk bayi, lengkap dengan tempat tidur dan baju-baju mungil yang sudah kubeli perlahan-lahan. Saat Mas Puji akhirnya tiba, rumah kecil kami terasa lebih hangat. Meskipun lelah dari perjalanan panjangnya, dia tetap tersenyum dan langsung membantuku mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut bayi kami. Ia bahkan yang mencuci pakaian kotorku karena tak mau aku kecapean. Hari-hari menjelang kelahiran terasa panjang, penuh dengan kegelisahan namun juga kebahagiaan.
Bayi dalam kandunganku semakin aktif di dalam perut, dan setiap gerakannya seolah mengingatkan bahwa sebentar lagi aku akan menjadi seorang ibu. Mas Puji pun semakin sering di rumah. Seakan dia ingin memastikan bahwa semua sudah siap saat momen besar itu tiba. Kemudian, di suatu malam yang sunyi, aku merasakan sakit yang berbeda. Mulanya seperti rasa kram ringan, tetapi semakin lama, sakit itu semakin kuat. Aku panik, karena Mas Puji saat itu sedang dalam perjalanan kembali keluar kota. Dengan tangan gemetar, aku meneleponnya. "Mas, aku sepertinya waktunya sudah tiba." Suaraku bergetar. "Apa?" "Dek, tahan sebentar. Mas akan pulang sekarang juga." "Jangan khawatir, Mas akan segera di sana," jawabnya dengan nada panik. Terdengar deru mesin truk di belakang suaranya. Ibu dan ayah segera membawaku ke bidan terdekat. Rasa sakit semakin kuat, tetapi dalam hati aku terus berdoa agar Mas Puji bisa tiba tepat waktu. Setiap detik terasa seperti selamanya. Wajah ibu terlihat cemas, namun dia terus mencoba menenangkanku, mengusap-usap punggungku sembari berkata, "Sabar, Nak. Semua akan baik-baik saja." Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya bayi kami lahir. Teriakan kecilnya memenuhi ruangan dan air mata mengalir di pipiku. Meskipun Mas Puji belum tiba, aku merasa lega bahwa anak kami lahir dengan selamat. Tak lama setelah itu, pintu kamar terbuka dan Mas Puji berlari masuk dengan wajah yang dipenuhi kelelahan namun juga kebahagiaan. "Maaf, aku terlambat," katanya sambil mendekat ke tempat tidurku, melihat bayi kecil yang kini ada di pelukanku. Matanya berkaca-kaca. Orang tuaku meminta Mas Puji untuk mengkumandangkan adzan dan iomah di telinga bayi kami. Setelah kepanikan mulai reda, kami memutuskan untuk menamai anak kami Raffi. Sebuah nama yang telah kami pikirkan selama ini. Mas Puji, yang biasanya terlihat tegar dan maskulin, tampak berubah ketika dia menggendong Raffi untuk pertama kalinya. Dia tak henti-hentinya tersenyum, mengagumi wajah mungil bayi kami. Mulai saat itu, Mas Puji berubah menjadi seorang ayah yang penuh perhatian. Setiap kali pulang dari perjalanan, dia selalu menyempatkan diri untuk merawat Raffi. Bukan hanya menggendong atau menidurkan, tetapi juga ikut mencuci pakaiannya, mengganti popok, bahkan bangun di tengah malam saat Raffi menangis. Meskipun pekerjaan sebagai supir truk membawanya jauh dari rumah, Mas Puji selalu memastikan bahwa aku tidak merasa sendirian dalam merawat anak kami. Di hari-hari itu, aku merasa sangat beruntung. Meskipun pernikahan kami dimulai tanpa cinta yang besar, perlahan-lahan aku mulai merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Raffi menjadi penghubung kebahagiaan di antara kami. Raffi tumbuh dengan sehat dan penuh tawa, menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupku. Setiap hari melihat wajah kecilnya yang ceria membuatku merasa beruntung menikah dengan Mas Puji. Meski pernikahan kami awalnya berjalan tanpa cinta yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Saat Raffi menginjak usia 6 bulan, ada jarak yang mulai terasa antara aku dan Mas Puji. Awalnya, aku menganggap perubahan itu hanyalah dampak dari kesibukan kerja Mas Puji. Pekerjaannya sebagai sopir ekspedisi memang mengharuskan dia sering bepergian jauh. Namun biasanya dia selalu menyempatkan untuk menelepon setiap hari, bertanya kabar Raffi dan memastikan kami baik-baik saja di rumah. Kini, panggilan telepon yang biasanya hangat dan penuh perhatian itu menjadi semakin jarang. 1 hari, 2 hari, hingga seminggu berlalu tanpa satupun panggilan darinya. Meskipun aku mulai merasa khawatir, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia terlalu sibuk. Gumamku pada diri sendiri setiap kali keresahan itu muncul. Namun, ketika minggu berganti menjadi sebulan tanpa kabar, kecemasanku semakin besar. Mas Puji yang biasanya tak pernah lebih dari seminggu sudah pulang ke rumah kini sudah hampir sebulan tak kunjung pulang juga. Setiap malam, aku terjaga di tempat tidur, menatap ponsel yang tak pernah berdering. Pada awalnya, aku tak ingin memperbesar kekhawatiran ini. Dia pasti sedang sangat sibuk. Aku terus meyakinkan diri. Namun, saat bulan pertama berlalu dan Mas Puji masih belum pulang,
Ada hal lain yang mulai menggangguku. Uang yang biasa ia kirim untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk Raffi juga berhenti datang. Itu bukanlah hal yang biasa bagi Mas Puji. Meskipun jarang di rumah, dia selalu memastikan bahwa kebutuhan keluarganya terpenuhi. Kini, tanpa uang kiriman, aku terpaksa menggunakan uang simpanan kami yang sedikit demi sedikit mulai habis. Sebenarnya, aku bisa saja meminta bantuan ayah, tetapi aku tidak ingin menambah beban mereka. Mereka sudah cukup repot dengan kehidupan mereka sendiri, dan aku merasa ini adalah tanggung jawabku sebagai seorang istri. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah fase sementara, bahwa Mas Puji akan kembali seperti biasa. Namun, perasaan cemas yang terus menghantui tak bisa kuhindari. Setiap kali Raffi menangis di tengah malam, aku duduk terjaga, memeluknya erat-erat, dan merasakan ketidakpastian yang semakin menggerogoti hatiku. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang membuat Mas Puji berubah begitu drastis? Bulan kedua berlalu dengan penuh kekhawatiran. Mas Puji akhirnya menelepon, tetapi suaranya terdengar dingin dan jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu hadir dalam setiap pembicaraan kami. Ia hanya berkata singkat, "Aku sibuk, Dek. Ada banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan jadi aku belum bisa pulang." Tak ada kata rindu, tak ada pertanyaan tentang Raffi. Percakapan itu singkat, hampir tak bermakna. Aku mencoba menahan diriku untuk tidak menangis di telepon. "Mas, kapan kamu pulang?" Raffi sudah tumbuh besar. Dia mulai bisa tengkurap sekarang. "Aku ingin kamu melihatnya." Namun, jawaban Mas Puji membuat hatiku terasa dingin. "Aku belum tahu. Mungkin masih lama. Jangan terlalu berharap menungguku pulang. Aku benar-benar sibuk." Setelah telepon itu, aku merasa seperti dibiarkan dalam ketidakpastian. Mas Puji, suami yang dulu penuh perhatian, kini seolah menjadi orang asing. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang disembunyikannya? Apakah pekerjaan benar-benar menjadi alasan satu-satunya? Setiap kali aku mencoba menelepon kembali, seringkali panggilanku tak diangkat, dan jika ia menjawab, jawabannya selalu singkat dan tergesa-gesa. Bahkan, ada kalanya aku merasa ia dengan sengaja menghindari pembicaraan yang lebih mendalam. Rasa kesepian semakin menguat dalam hatiku. Raffi masih terlalu kecil untuk memahami situasi. Namun dalam hatiku, aku merasakan kekosongan yang semakin besar setiap kali melihat wajahnya. Seharusnya ini adalah masa-masa bahagia bagi kami sebagai keluarga kecil. Tetapi sebaliknya, aku merasa terjebak dalam ketidakpastian. Aku mulai berbicara dengan ibuku, menceritakan kekhawatiranku. "Mungkin kamu harus bicara langsung dengan dia saat pulang, Nak," kata ibu. Namun, masalahnya, Mas Puji tak pernah lagi pulang. Waktu terus berjalan, dan tanpa kehadirannya, aku mulai merasakan beban yang semakin berat tanpa kehadiran Mas Puji di sisiku. Hari itu terasa begitu berat. Awalnya, Raffi tampak ceria seperti biasa, tertawa dan bermain-main dengan mainan kayunya di ruang tamu. Namun, saat siang menjelang, tubuhnya mulai terasa panas. Aku berpikir itu hanya demam biasa, sesuatu yang sering terjadi pada anak kecil. Namun, menjelang sore, kondisinya semakin memburuk. Wajahnya memerah, dan tubuhnya mulai bergetar. Aku panik ketika melihat Raffi kejang-kejang, matanya terpejam erat dan tubuhnya menggigil tak terkendali. "Astagfirullah!" teriakku, mencoba membangunkannya dari kejang yang tak kunjung reda. Tanganku gemetar saat meraih ponsel untuk menghubungi adikku, Harun, yang tinggal tak jauh dari rumah. Dalam hitungan menit, Harun tiba, napasnya tersengal-sengal, dan tanpa pikir panjang, kami segera membawa Raffi ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, dokter memeriksa Raffi dengan teliti. Aku berdiri di sudut ruangan, tangan terlipat di depan dada, jantungku berdegup kencang, menahan air mata yang hendak jatuh. Dokter itu menatapku serius, memberikan vonis yang membuat duniaku terasa runtuh.
Anak ibu mengalami gejala tipes. Demam tinggi dan kejang adalah tanda-tanda infeksi yang sudah menyebar. Dia harus segera dirawat di rumah sakit. Kita tidak bisa menanganinya di sini. Perasaan panik semakin memuncak. Aku tahu tipes bukan penyakit yang bisa dianggap sepele, apalagi jika sudah disertai kejang-kejang. Segera setelah itu, dengan bantuan Harun, aku membawa Raffi ke rumah sakit. Saat menunggu di ruang IGD, aku mencoba menghubungi Mas Puji berulang kali. Panggilanku tak kunjung terjawab. Hanya suara operator yang dingin memberitahuku bahwa nomornya tidak aktif. Setiap kali nada panggil itu berakhir tanpa jawaban, aku merasa semakin putus asa. Di mana Mas Puji? Mengapa dia tidak di sini saat anaknya membutuhkan? Dengan perasaan kalut, aku mulai mencari nomor-nomor temannya, berharap ada seseorang yang tahu di mana Mas Puji berada. Aku bahkan menghubungi teman-teman lamanya di tempat kerja, namun tak satu pun dari mereka yang memiliki informasi tentang keberadaannya. Beberapa dari mereka bahkan terdengar bingung ketika kutanya, "Bukannya Puji lagi di rumah, ya? Dia kan libur minggu ini." Jawaban itu membuat hatiku semakin tak tenang. Mas Puji seharusnya ada di rumah, tapi kenyataannya, dia sudah berbulan-bulan tak pernah pulang. Sekarang, ketika anak kami membutuhkan dukungan ayahnya, dia entah berada di mana. Tak lama setelah Raffi masuk ruang rawat, orang tuaku tiba di rumah sakit. Mereka datang dengan wajah cemas, membawa makanan dan selimut untuk kami. Ibu menenangkanku. "Tenang, Muti. Raffi pasti sembuh. Allah akan menolongnya." Meski kata-kata ibu seharusnya membuatku merasa lebih baik, hatiku tetap terasa hampa. Di dalam benakku, hanya ada satu pertanyaan besar. Di mana suamiku? Malam itu, aku duduk di samping ranjang Raffi, memegangi tangannya yang kecil dan lemah. Peralatan medis terpasang di tubuh mungilnya, infus menetes perlahan ke dalam nadinya. Aku berusaha tetap tegar, meski dalam hati aku terus menangis. Air mataku tak bisa terbendung lagi saat aku mengingat momen-momen bahagia ketika Mas Puji masih sering pulang, saat dia memeluk Raffi dengan lembut dan mencium dahinya. Namun, semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Orang tua Mas Puji tiba di rumah sakit keesokan harinya. Mereka datang membawa buah tangan dan doa, berusaha memberi dukungan moral padaku. Meski aku berterima kasih atas kedatangan mereka, hati ini tetap terasa hampa. Bagaimana bisa mereka datang, sementara Mas Puji, ayah dari anak yang terbaring lemah ini, justru tidak berada di sini? Aku mencoba berbicara dengan mereka tentang keberadaan Mas Puji, berharap mereka tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Namun, jawaban mereka sama, "Kami juga tak tahu, Muti. Dia jarang memberi kabar kepada kami akhir-akhir ini." Mendengar itu, rasa sakit dalam hatiku semakin dalam. Aku tahu bahwa hubungan Mas Puji dengan keluarganya tak pernah benar-benar dekat, tapi kali ini situasinya berbeda. Ini bukan hanya soal ketidakhadiran yang biasa. Ini adalah soal kehidupan dan kematian anak kami. Hari-hari di rumah sakit berlalu lambat dan penuh kecemasan. Raffi masih terbaring lemah, meski demamnya perlahan mulai turun. Para dokter mengatakan bahwa dia harus menjalani perawatan intensif setidaknya selama beberapa hari lagi untuk memastikan kondisi kesehatannya stabil. Aku bersyukur karena Raffi menunjukkan tanda-tanda membaik, tetapi kekhawatiranku tentang Mas Puji tidak pernah surut. Pada malam ketiga di rumah sakit, aku mencoba menghubungi Mas Puji sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ponselnya tidak lagi mati, tetapi yang menjawab bukanlah suara suamiku. Itu suara wanita. Hatiku bergetar, tenggorokanku terasa kering saat mendengar suaranya yang terdengar jelas di ujung telepon. "Halo?" tanyanya. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Lalu, sebelum aku sempat berkata apapun, wanita itu melanjutkan, "Oh, maaf, ini siapa ya?" "Puji sedang tidur." Pikiranku seketika kacau balau. "Tidur?" pikirku dalam hati. Mas Puji sedang tidur di rumah orang lain? Dengan wanita ini?
Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, jantungku berdegup kencang. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benakku, tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak benar. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang Raffi sambil menangis dalam diam, merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekitarku. Kegelisahan yang selama ini menggerogoti hatiku akhirnya memuncak. Aku tidak bisa lagi menunggu atau berharap Mas Puji akan kembali dengan sendirinya. Dengan keberanian yang tersisa, aku memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Harun, temani Mbak, pintaku pada adikku dengan suara gemetar. Dia langsung mengangguk, siap membantuku. Sebelum berangkat, aku menitipkan Raffi yang masih lemah pada ibuku di rumah sakit. Meski berat meninggalkannya, aku tahu aku harus mencari jawaban. Tujuan pertama kami adalah pabrik tempat Mas Puji bekerja. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah dia sakit? Atau ada masalah di tempat kerjanya? Namun, kenyataan yang menantiku jauh lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Ketika aku sampai di pabrik, aku langsung menemui salah satu rekan kerja Mas Puji. Mereka tampak bingung ketika aku menanyakan keberadaannya. Setelah beberapa menit berbicara dengan petugas administrasi, aku mendapat kabar mengejutkan yang menghantamku seperti petir di siang bolong. Mas Puji sudah keluar dari pabrik ini sebulan yang lalu. Bu, ucap petugas itu tanpa ragu. Aku merasa tanah di bawahku ambruk. Mas Puji sudah tidak bekerja di sini selama sebulan? Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Rasa dikhianati membakar dadaku. Perasaan curiga yang selama ini ku coba abaikan ternyata benar adanya. Aku menahan air mata yang sudah mengalir di pelupuk mataku, berusaha tetap tegar. Namun, Harun bisa melihat betapa hancurnya hatiku. Maaf, tenang dulu. Kita bisa cari tahu lebih lanjut, kata Harun dengan nada lembut, mencoba menenangkan. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku merasa putus asa. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dari teman-teman Mas Puji. Namun, pencarian kami tak semudah yang dibayangkan. Setiap teman Mas Puji yang kami temui seolah menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka tampak canggung. Bahkan beberapa dari mereka menghindari pertanyaanku dengan alasan yang tak masuk akal. Kecurigaan semakin menguat, dan rasa sakit di dadaku semakin parah. Hingga akhirnya, seorang pria tua bernama Pak Warno, satpam yang sudah bekerja di pabrik itu selama puluhan tahun, menghampiri kami. Wajahnya penuh simpati. Mbak, Mas Puji sudah lama nggak kerja di sini. Ada yang harus saya sampaikan, tapi saya nggak tega, katanya dengan suara rendah. Aku mendekatinya dengan hati-hati. Pak, tolong, saya butuh tahu. Di mana suami saya sekarang? Dengan sorot mata iba, Pak Warno menjawab pelan, Mas Puji sudah menikah lagi, Mbak. Nui Kah Siri. Dia sekarang tinggal dengan seorang janda di kota sebelah. Dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Kata-kata Pak Warno terus terngiang-ngiang di kepalaku, membuatku ingin muntah. Mas Puji menikah lagi? Nikah siri? Dengan seorang janda? Tubuhku terasa lemas. Dan jika bukan karena Harun yang sigap menopangku, mungkin aku sudah jatuh terduduk di sana. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk menemui wanita yang telah merebut suamiku. Dengan hati yang hancur, aku dan Harun segera bergegas menuju kota sebelah, tempat wanita itu tinggal. Sepanjang perjalanan, pikiranku penuh dengan amarah, kesedihan, dan pengkhianatan. Bagaimana mungkin Mas Puji, suami yang dulu begitu perhatian, tega melakukan ini? Saat tiba di rumah yang ditunjukkan oleh Pak Warno, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Mas Puji sedang duduk santai di teras, berbincang dengan seorang wanita yang tampak jauh lebih tua dariku. Mereka terlihat nyaman, seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Aku mendekat dengan langkah berat, dan tanpa sepatah kata pun, aku menampar wajah Mas Puji dengan sekuat tenaga. Suara tamparan itu menggema di udara, seolah mencerminkan semua perasaanku yang terluka. Wanita itu tampak terkejut,
tetapi tidak berkata apa-apa. Sementara Mas Puji hanya menatapku, tidak berusaha membela diri atau menjelaskan apapun. Kamu pikir aku ini apa, Puji? Suaraku bergetar, penuh kemarahan yang selama ini terpendam. Aku istrimu. Anak kita sedang sakit di rumah sakit, dan kamu di sini, dengan wanita ini. Mas Puji tidak menjawab. Dia hanya terdiam, menunduk, seolah tidak memiliki keberanian untuk menatap mataku. Amarahku semakin memuncak. Dengan suara yang tegas dan dingin, aku melanjutkan, aku mau cerai. Aku tidak butuh kamu lagi dalam hidupku. Sebelum pergi, aku menegaskan lagi. Raffi, anakmu, sedang sakit parah. Dia butuh kamu di sisinya. Tapi aku tahu, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Jangan pernah kembali. Aku berbalik dan pergi dengan air mata mengalir deras. Hatiku hancur berkeping-keping. Tetapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan diriku terpuruk lebih lama lagi. Ketika kami tiba di rumah sakit, aku bergegas menuju kamar Raffi. Namun, saat aku membuka pintu, suasana yang kulihat membuat jantungku berhenti berdetak. Ibu dan mertua menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Orang tuaku mencoba menenangkan mereka, tetapi suasana ruangan itu begitu berat dan mencekam. Hatiku seketika jatuh ke dasar jurang. Tanpa harus bertanya, aku tahu apa yang telah terjadi. Raffi? Aku berlari menuju tempat tidur, mengguncang tubuh kecilnya yang kini tak lagi bergerak. Wajahnya yang dulu penuh tawa kini pucat tak bernyawa. Aku mencoba menahan tangis, tetapi air mata terus mengalir tanpa henti. Dunia seolah berhenti berputar. Aku jatuh berlutut di samping tempat tidur, memeluk tubuh Raffi yang dingin dan lemah. Mereka memberitahuku bahwa sepanjang perjalanan, mereka berkali-kali mencoba menghubungiku, tapi aku terlalu sibuk mengejar suamiku yang berkhianat. Waktu yang seharusnya kuhabiskan di samping anakku yang sekarat, aku habiskan untuk mencari seorang pria yang tidak lagi peduli padaku atau anaknya. Penyesalan itu menghantamku seperti gelombang pasang yang tak terhindarkan. Pemakaman Raffi adalah momen terberat dalam hidupku. Di bawah langit mendung, aku berdiri di samping pusaranya, merasakan sakit yang tak terlukiskan. Tangisan orang-orang di sekitar hanyalah latar belakang, karena yang paling terasa adalah kehancuran hatiku. Semua kenangan tentang Raffi, tawa kecilnya, langkah-langkah pertamanya, seakan hilang ditelan kesedihan yang tak tertahankan. Beberapa hari setelah pemakaman, Mas Puji datang ke rumah orang tuaku. Dia membawa wajah penuh penyesalan, dengan mata yang tampak lelah dan kusut. "Dek, maafkan Mas," katanya dengan suara serak. "Masalah Mas tahu itu. Tolong beri Mas kesempatan." Aku memandangnya dingin. Luka yang dia buat terlalu dalam, dan kesakitan yang kurasakan sudah tak termaafkan. "Mas Puji," suaraku rendah namun tegas, "Raffi sudah pergi. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku sudah memilih jalanku. Jangan pernah kembali lagi. Kembali ke janda yang kamu pilih." Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua kenangan yang pernah kubangun bersama Raffi yang sudah tenang di surga.